sebaik-baik sholat adalah di rumah kamu masing-masing, kecuali sholat fardu. Kecuali sholat fardu. Baik. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan tentang sholat sunnah Rasulullah, tentang sholat qobliyah. Kalau sholat malam selalu di rumah. Hatta ketika itu Rasulullah sedang bulan Ramadan, kecuali ketika beliau i'tikaf, sholatnya di masjid. Sholat malam beliau di masjid, tetapi ditutup dengan sebuah tenda. Kata Abdullah bin Umar mengatakan, hafidhtu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Aku hafaz betul, aku jaga betul salat yang diperintah oleh Nabi dan aku menjaganya, enggak pernah aku tinggalkan. 10 rakaat. Rakaataini qabla adh-dhuhri wa rakaataini ba'daha wa rakaataini ba'dal maghrib fi baitihi wa rakaataini ba'dal isya fi baitihi wa rakaataini qabla subhu fi baitihi. Rasul biasa sholat qobliyah duhur, qobliyah ba'diyah duhur, terkadang di masjid, Pak. Tapi ketika Rasulullah sholatnya ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, Rasul lakukan di rumahnya. Qobliyah subuh, Rasul lakukan di rumahnya. Karena perintah Rasul, jadikan rumahmu dipakai untuk ibadah, untuk sholat. Jangan seperti kuburan. Nah, sebaik-baik sholat di rumah masing-masing. Timbul pertanyaan, Bapak sholat subuh, qadarullah saya lihat tadi jeda di sini kira-kira 1/4 jam setelah selesai qomat. Apa? 1/4 jam dari awal azan, berarti masih ada jeda sekitar 10 menit. Bapak datang ke sini, pas selesai azan, bisa tahiyatul masjid, bisa qobliyah subuh, bisa doa. Sekarang Bapak selesai azan di rumah sholat, Pak. Qobliyah subuh, ingin meraih keutamaan sholat di rumah, Pak. Menuju ke masjid, kira-kira sampai masjid bisa apa, Pak? Kalau 10 menit mungkin baru qomat, alhamdulillah, Pak. Andai kata masjid jedanya cuma 5 menit, kan ada juga 5 menit. Kira-kira Bapak sholat subuh sholat qobliyah subuh di rumah, baru ke masjid, sampai masjid imam sudah takbiratul ihram, bahkan mungkin sudah bacaan surat atau mungkin sudah ruku. Bapak ketinggalan apa? Mana yang lebih utama? Sholat awal waktu wajib mengikuti imam dengan resiko sholat sunnah Anda ditarik ke masjid, atau bela-belain sholat sunnah di rumah, ketinggalan sholatnya. Nah, maka di sini kita harus jeli, Pak. Kita cari yang terbaik dalam keadaan darurat. Karena darurat, Pak. Kalau Bapak di Masjidil Haram sana, bisa, Pak, jedanya lama. Dan di zaman Rasul begitu, sahabat itu Rasul itu tidak akan keluar dari rumah beliau ketika sahabat belum banyak yang kumpul, Pak. Kenapa? Wong rumah beliau tinggal buka tirai, lihat, oh jamaah belum banyak, ya sudah nanti dulu. Maka ditunda. Biasanya yang Rasul menunda itu waktu sholat subuh, waktu sholat isya, sering ditunda oleh Rasul. Tapi waktu sholat duhur, waktu sholat maghrib, waktu sholat asar biasanya Rasul lakukan. Kapan menunda waktu duhur? Jika panas terik yang sangat panas, ditunda sedikit sampai ada bayang-bayang. Seperti itulah, Pak. Jadi bukan berarti mentang-mentang kita sebaik-baik sholat di rumah masing-masing, lalu memilih rumah, akhirnya sering masbuk sampai masjid. Enggak benar, Pak. Sebab sebaik-baik sholat berjamaah adalah mengikuti takbiratul ihram bersama imam. Jadi lihat keadaan, Pak. Jika memang rumah kita persis depan masjid, ya silakan Anda langsung sholat. Sampai sini masih bisa tahiyatul masjid insya Allah. Kemudian masih bisa doa, karena jeda waktu yang cukup panjang. Demikian, wallahu a'lam. Jadi lihat keadaan. Bukan berarti yang terbaik di rumah, kemudian selalu di rumah sholat. Yang di rumahnya nanti apa? Sholat duha di rumah, sholat witir, sholat malam di rumah. Sholat-sholat yang kita mampu lakukan di rumah, silakan. Hanya sholat sunnah, tapi wajib ke masjid.